Muncul selalu membawa kejutan, itulah seorang Erick Thohir jika sedang mode jadi ketum PSSI. Sang arsitek mimpi besar, yang tak sekedar bicara tapi bekerja. Kali ini beliau memberikan sebuah tawaran khusus kepada tim kepelatihan yang dipimpin Patrick Kluivert untuk menyelesaikan misi lebih maksimal. Ditambah, Pak Erick ternyata masih belum menyerah. Alih-alih pasrah untuk melanjutkan ke round 4, ia masih menargetkan posisi runner-up di klasemen akhir grup C. Hal ini udah dibuat skenario oleh beliau sendiri, yang sudah sangat yakin bisa. Di sisi lain, rival di pertandingan selanjutnya, China, sedang mendapatkan batu hambatan. Setelah misi mereka buat menambah pemain naturalisasi untuk menghajar Indonesia, pada akhirnya gagal total. Padahal sebelumnya, skuad The Dragon sudah sangat pede dengan ingin menjalankan proyek ambisius baru untuk menaturalisasi pemain yang lumayan top. Lantas gimana ceritanya China bisa gagal dapat kekuatan tambahan? Serta seperti apa skenario terobosan baru Erick Thohir? Untuk itu let's go kita bahas semuanya sampai tuntas. Tak banyak disadari, isi otak Erick Thohir memang tak pernah bisa dibaca. Ia bukan sekedar pemimpin federasi, melainkan pengatur skenario besar. Sebuah skenario terobosan yang tidak hanya bermimpi untuk lolos, tapi menatap langsung panggung dunia. Di hadapan klasemen yang belum bersahabat, dengan berada di posisi keempat sementara grup C, Erick Thohir masih melihat celah. Ia masih membaca kemungkinan. Bagi Erick tidak ada kata mustahil dalam sepak bola. Karena sepak bola selalu menyisakan ruang bagi kejutan, bagi mereka yang percaya dan terus berjuang. Saat ini, 9 poin dari 8 laga. Bukan posisi yang nyaman, tapi bukan pula akhir dari segalanya. Australia berada di atas kita dengan 13 poin. Hanya 4 angka lebih banyak. Jepang di puncak dengan 20 poin sudah pasti mengunci satu tempat ke Piala Dunia. Namun, satu tempat lainnya masih terbuka, dan jalur itu adalah jalur runner-up. Juni 2025 akan menjadi panggung penentuan. 2 laga tersisa kontra China dan Jepang. 2 pertandingan hidup dan mati. 2 pertandingan yang bisa mengubah sejarah atau harus meraih mimpi lewat jalur lain round 4. Nah, disinilah Erick Thohir sangat percaya dan sudah menekankan pada semua isi skuad untuk tetap optimis mencari jalur terbaik via runner-up. Kita harus optimis, posisi kedua tidak mudah, tapi kamu tidak pernah tahu sepak bola, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube The Highway. Yap, mungkin sedikit agak mustahil secara matematis, tapi soal keajaiban jelas akan datang pada mereka yang tak menyerah. Dan Pak Erick tahu kemenangan atas China dan Jepang bukan tugas ringan. Ia bahkan mengingatkan untuk tidak besar kepala. Apalagi Kapten J dan kawan-kawan tidak bisa hanya bermodal kemenangan pada 2 laga tersisa, akan tetapi bergantung pada hasil tim lain. Jika kita menang melawan China dan Jepang, kedua laga tidak mudah. Saya tidak ingin meremehkan keduanya, apalagi Jepang. Kita bermain tandang. Tapi sepak bola selalu 50-50. Ketika kita percaya diri untuk imbang menghadapi tim Australia, lalu kita kalah 1-5, ya itu sepak bola. Lanjut ketum PSSI tersebut. Kita semua pun percaya bahwa sepak bola selalu 50-50. Maksudnya, seperti saat kita percaya bisa menahan Australia, lalu justru kalah 1-5. Karena begitulah sepak bola, ia tidak pernah bisa ditebak. Namun satu hal yang pasti, jika Indonesia mampu menang di 2 laga terakhir dan Australia terpleset, entah saat menjamu Jepang atau saat bertamu ke Arab Saudi, maka pintu itu terbuka. Peringkat pertama dan kedua grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi ketiga dan keempat harus menjalani babak tambahan, sebuah jalur panjang yang penuh rintangan, dan Indonesia tidak ingin berjalan memutar. Kita ingin menempuh jalan pintas yang sah. Kita ingin mencetak sejarah. Erick Thohir tahu ini bukan tentang hari ini saja. Ini tentang arah yang sedang dibentuk, tentang generasi yang akan datang dan menyebut disinilah semuanya dimulai.
Tidaknya sekedar membuat skenario, seorang Erick Thohir juga memikirkan sebuah solusi untuk skuad Garuda, terutama untuk tim kepelatihan, di mana tim kepelatihan sejauh ini masih memiliki kendala di sisi chemistry dan jam latihan yang minim dengan para anak asuhnya. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzet, Gerard Vandenberg, dan tim lainnya masih harus banyak berbenah. Namun semua itu membutuhkan waktu yang tak sedikit. Sedangkan di matchday Maret lalu, mereka hanya mendapatkan beberapa hari untuk pendekatan secara langsung ke Jesus dan kawan-kawan. Nah, di matchday Juni mendatang, Erick Thohir sudah punya rencana untuk mendatangkan tim kepelatihan serta para pemain lebih awal, agar semua mendapatkan waktu lebih untuk saling memahami dan mendalami kebutuhan skuad jelang 2 babak penentuan lawan China dan Jepang. Bahkan pada Juni mendatang, saya tawarkan kepada tim kepelatihan, mungkin para pemain juga, jika mereka datang lebih awal untuk mempersiapkan diri. Terserah mereka. Kami punya pertandingan tanggal 5 Juni dan 10 Juni, China dan Jepang. Dengan kompetisi mungkin telah berakhir pada pertengahan Mei. Jadi tergantung kapan Anda bermain. Mereka akan bersantai dengan keluarga. Namun kemudian kita konsolidasi, mungkin kita berlatih lebih awal. Itu akan bagus karena program ini benar-benar kami perhatikan secara detail, bukan hanya program saja. Ujar Erick Thohir dikutip dari YouTube PSSI TV. Ya, pada intinya Timnas Indonesia akan mendapatkan waktu TC yang jauh lebih panjang pada jeda internasional Juni mendatang. Hal ini dikarenakan kalender FIFA bulan Juni digelar setelah musim kompetisi rampung, sehingga teorinya pemain bisa dipanggil jauh lebih awal. Sebagai contoh, Liga 1 2024-2025 akan melangsungkan pekan terakhir pada 24 Mei. Selebihnya pemain pasti bebas, tapi tetap membutuhkan latihan untuk jaga kebugaran. Dengan begitu, terdapat jeda sekitar 11 hari yang bisa digunakan Kluivert serta Pastoor untuk menggeber para pemain lokal. Kemudian di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris, bahkan berakhir lebih awal pada 3 Mei untuk klub yang tidak lolos playoff promosi. Kompetisi tersebut menjadi rumah bagi 3 pemain, yaitu Nathan Chuaon di klub Swansea City, Ole Roumanie dan Marcelino Ferdinand bersama Oxford United, yang mana semua klub tersebut sepertinya sulit buat lolos ke fase promosi. Lalu Serie A Italia, kompetisi yang diikuti Jesus bersama Venezia akan berakhir pada 25 Mei. Dan mayoritas liga-liga Eropa memang akan berakhir pada pekan tersebut sesuai jadwal yang telah dibuat. Paling ada satu pengecualian, yaitu bagi Martin Paz, yang bermain bagi FC Dallas yang berlaga di MLS atau Liga Utama Amerika Serikat. Sebab kompetisi MLS tetap berlangsung selama jeda internasional dikarenakan jadwal MLS yang memang dimulai per awal tahun sampai akhir tahun. Akan tetapi klub-klub seperti FC Dallas akan tetap diwajibkan melepas pemain ke timnas saat jeda kalender FIFA. Tidak mau ketinggalan melihat Indonesia terus bersiap diri, China ingin melakukan sebuah terobosan juga untuk mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Jadi mereka menganggap masih punya harapan jika bisa menang dari Indonesia. Maka dari itu, tim asuhan Branko Ivankovic menjelajahi berbagai liga dunia untuk mendapatkan pemain keturunan berkualitas layaknya yang dilakukan Indonesia. Salah satu nama yang eligible yaitu Bolerox, gelandang berusia 21 tahun, milik San Jose Earthquakes, klub asal MLS atau Liga Utama Amerika. Dengan sang ibu dari China dan ayah dari Amerika Serikat, Bolerox bisa jadi pemain ancaman buat Indonesia. Ia pun mengatakan bahwa mewakili timnas China telah terlintas dalam pikirannya. Namun kabar terbaru dari Super Bowl menyebut bahwa gelandang tersebut gagal dinaturalisasi oleh China. Setelah Bolerox menyatakan fokusnya saat ini adalah untuk mendapatkan tempat di skuad Amerika Serikat menjelang Piala Dunia di kandang sendiri tahun depan. Pemain yang berada di satu liga bersama Martin Paz tersebut memandang dirinya masih bisa bersaing di timnas Amerika, sehingga tidak mau terburu-buru untuk pindah ke China yang belum punya proyek menjanjikan di Piala Dunia.
Salah satu celah terbesarnya adalah setelah melihat sang jawara Asia, Jepang, yang sudah memastikan diri mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026 sebagai juara grup C. Yang mana artinya dalam laga sisa skuad asuhan Hajime Moriyasu ada kemungkinan bakal lebih banyak melakukan rotasi pemain. Mereka mungkin tetap mengincar poin, namun Samurai Biru pastinya memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang sebelumnya jadi cadangan. Sementara timnas Indonesia tertinggal 4 angka dari Australia di posisi kedua. Pada 2 laga, Australia akan menjamu Jepang dan tandang ke markas Arab Saudi. Nah, disinilah nasib skuad Garuda juga berada di tangan Australia. Jika tim Kanguru berhasil menyapu bersih 2 laga, maka round 4 jadi satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh. Ya gimana lagi, posisi kita memang sedang tidak menjanjikan, tapi masih memungkinkan semua dalam dunia sepak bola, ya kan? Yap, mau bagaimanapun kondisi lawan, sudah sepatutnya kita lebih dulu memperhatikan kondisi skuad Garuda. Fokus pada 2 match penentu. Baru setelah itu kita memeriksa hasil pertandingan lain di grup C, terutama Australia. Ya, pada intinya misi terdepan kita setidaknya menang atas China, sehingga masih ada kans untuk menuju round 4, ya kan? Gimana menurut kalian? Optimis apa kata Erick Thohir atau realistis untuk round 4? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar, cuy.